starting sistem operasi. Setelah starting sistem operasi berjalan, kita masuk ke user dari komputer tersebut. Dan inilah tampilan awal dari sistem operasi yang kita gunakan. Tadi, pada saat starting sistem operasi berjalan, kita sudah bisa mengetahui bahwa komputer yang kita gunakan adalah ternyata komputer dengan sistem operasi berbasis Divicom, berbagi ilmu, melayani sesama. Halo teman, salam. Video kali ini membahas tutorial instalasi komponen perangkat keras komputer desktop. Perlu diketahui bahwa instalasi perangkat lunak beda dengan menginstalasi perangkat keras. Yang selama ini kita ketahui, menginstalasi perangkat lunak seperti menginstal program, menginstal aplikasi, menginstal sistem operasi, dan lain-lain sudah sangat familiar kita ketahui. Tapi untuk menginstalisasi perangkat keras beda dengan menginstalisasi perangkat lunak seperti yang diuraikan di atas. Simak video kami ini sampai tuntas ya, sebab banyak sekali pengetahuan yang dapat kita simak melalui video kami ini, terutama bagaimana cara menginstalisasi perangkat keras komputer. Video tutorial instalisasi komponen perangkat keras komputer desktop masuk dalam kelompok unit kompetensi mengoperasikan personal komputer yang berdiri sendiri atau PC standalone, yang penjelasannya tertera dalam deskripsi video kami ini ya. Materi video tutorial kelompok unit kompetensi mengoperasikan personal komputer yang berdiri sendiri atau PC standalone ini terdiri dari 3 pembahasan. Pertama, yang akan kita sajikan dalam video ini yaitu instalisasi komponen perangkat keras komputer desktop. Yang kedua adalah prosedur menghidupkan komputer dan tampilan antarmuka atau tampilan awal Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Dan video yang ketiga adalah mematikan komputer atau shutdown komputer di sistem operasi Microsoft Windows 7 dan Microsoft Windows 8 dan Microsoft Windows 10. Ketiga video tersebut kita masukkan dalam satu playlist akun YouTube kami ini ya. Judul playlist adalah bahan modul 2, mengoperasikan personal komputer yang berdiri sendiri atau PC standalone. Baik, video tutorial instalasi komponen perangkat keras komputer desktop ini kita mulai. Sebelum menginstalasi komputer desktop, kita harus mempersiapkan komponen-komponen dalam komputer desktop tersebut. Pertama-tama, yang kita persiapkan yang mutlak dimiliki oleh komputer desktop yaitu pertama yang mereka sebut dengan CPU. Setelah itu, perangkat komputer desktop yang lainnya adalah monitor, dan kemudian perangkat keras yang lainnya dalam desktop adalah printer. Kemudian perangkat-perangkat pendukung lainnya yaitu alas mouse atau mousepad. Kemudian mouse itu sendiri yang memiliki konektor USB yang akan dihubungkan ke CPU. Untuk komputer selain desktop seperti laptop dan tablet tidak memiliki mouse. Setelah itu kita siapkan lagi
keyboard. Kabel dari keyboard ini konektornya berbentuk USB yang langsung bisa dicolok ke konektor USB CPU. Kemudian ada kabel penghubung lainnya, yaitu untuk menghubungkan CPU ke listrik, yaitu kabel power CPU. Kemudian kabel power dari monitor juga sama, akan dihubungkan ke dalam monitor dan dikoneksikan ke daya listrik. Khusus kabel monitor dengan kabel power CPU berbeda kabelnya, yang masing-masing memiliki kabel power sendiri. Kemudian kita siapkan kabel yang salah satu yang utama adalah kabel VGA yang menghubungkan antara monitor dengan CPU. Khusus untuk komputer desktop, kita harus membutuhkan banyak kabel ya. Setelah kabel power dan kabel VGA, kita membutuhkan kabel USB untuk menghubungkan antara printer dan CPU yang disebut dengan kabel USB printer. Kemudian khusus untuk printer dibutuhkan lagi kabel power tersendiri, yaitu akan menghubungkan printer dengan daya listrik. Setelah semua disiapkan, kita bisa lanjut dengan menginstalasi kabel-kabel yang satu ke kabel yang lain. Pertama, kita pasang kabel power ke CPU untuk menghubungkan catu daya listrik ke CPU. Setelah itu, kita pasang kabel VGA untuk menghubungkan antara CPU dengan monitor. Konektor VGA dengan konektor dari kabel daya CPU berbeda, jadi kita tidak salah lagi untuk mencolokkannya ke CPU. Setelah itu, kita koneksikan antara printer dengan CPU dengan menggunakan kabel USB printer. Setelah itu, kita koneksikan antara mouse dengan CPU dengan mencolokkan konektor kabel mouse yang berbentuk USB ke CPU. Setelah itu, kita colokkan kabel USB ke CPU dengan menggunakan konektor USB. Setelah itu, kita persiapkan untuk menginstalasi kabel antara CPU ke printer. Untuk konektornya juga berbeda ya, dan kita tidak salah lagi akan mencolokkannya. Setelah itu, kita pasang kabel power printer ke perangkat printer itu untuk menghubungkan antara printer dengan daya listrik. Untuk konektor kabel power printer sudah tidak bisa kita salah mengkoneksikannya karena bentuknya sudah khusus. Setelah itu, kita persiapkan untuk menginstalasi kabel yang menghubungkan antara peralatan desktop yang satu dengan yang lain dengan peralatan monitor. Pertama-tama, kita koneksikan catut daya listrik ke monitor dengan memasang kabel power monitor. Konektor kabel power monitor sudah khusus ya, dan kita tidak salah lagi untuk memasangkannya. Setelah kabel power monitor untuk catut daya listrik, kita pasangkan kabel VGA ke monitor untuk menghubungkan antara monitor dengan CPU. Kita tidak akan salah juga mencolokkan ke monitor karena konektor dari VGA khusus untuk bentuknya yang khusus. Setelah semuanya dikoneksikan antara kabel power CPU ke catu daya listrik, kabel power monitor ke catu daya listrik, dan setelah itu
kabel VGA dengan monitor kita sudah hubungkan ke monitor dan ke CPU. Setelah itu printer juga sudah dihubungkan ke daya listrik dan kemudian dihubungkan lagi ke CPU, dan mouse serta keyboard juga sama sudah dihubungkan ke CPU. Kita lanjut ke pemasangan catut daya listrik. Pertama-tama kita pasang kabel power CPU, kemudian monitor, kemudian printer. Prosedur ini harus dilakukan ya. Kalau tidak berurut-urut begini, komputer bisa rusak. Setelah dicolokkan ke konektor listrik, kita hidupkan listrik. Kemudian setelah listrik sudah siap, kita lanjut dengan menghidupkan monitor dulu. Perlu diketahui bahwa kita harus menghidupkan monitor dulu, baru kita hidupkan CPU. Untuk mengetahuinya, kita bisa lihat lampu LED yang berwarna hijau menyala, kemudian lampu LED yang berwarna merah menyala, berarti komputer dalam keadaan hidup. Dan proses menghidupkan komputer ini berjalan terlihat tidak di monitor. Pertama, prosesnya adalah proses booting. Proses booting ini berjalan cukup cepat. Apabila komputernya bermerek, maka dia akan menampilkan merek. Dan kalau komputer ini rakitan, maka dia akan menampilkan tulisan warna putih dengan latar hitam. Untuk komputer bermerek dan komputer rakitan, kami akan bahas di pertemuan berikut atau video-video yang lain ya. Setelah proses booting berjalan, proses menghidupkan komputer yang lainnya adalah tahapan dengan starting sistem operasi. Setelah starting sistem operasi berjalan, kita masuk ke user dari komputer tersebut. Dan inilah tampilan awal dari sistem operasi yang kita gunakan. Tadi, pada saat starting sistem operasi berjalan, kita sudah bisa mengetahui bahwa komputer yang kita gunakan adalah ternyata komputer dengan sistem operasi berbasis Microsoft Windows 8. Dan kita akan mengecek apakah keyboard berfungsi. Caranya adalah kita coba menekan tombol caps lock untuk mengetahui apakah lampu indikatornya menyala. Kalau lampu indikatornya menyala, maka keyboard tersebut dalam keadaan hidup dan aktif, tidak rusak. Kemudian kita akan mengetahui apakah mouse berfungsi. Kita lihat ada lampu indikator di balik mouse tersebut yang mereka sebut dengan optik. Kalau ada lampu indikatornya menyala, maka mouse ini aktif dan bisa digunakan. Kalau tidak menyala, maka mouse tersebut rusak dan harus diganti. Ternyata semuanya, kedua-duanya berfungsi dengan baik dan komputer siap kita gunakan. Demikian video tutorial yang membahas tentang instalasi komponen perangkat keras komputer desktop. Kita akan bertemu di dua video yang lain dengan tema yang sama, judul yang berbeda, yaitu mengoperasikan personal komputer yang berdiri sendiri atau PC standalone, dan video yang kedua berikutnya yaitu prosedur menghidupkan komputer dan tampilan antarmuka Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Video kedua yang terakhir atau yang ketiga adalah mematikan komputer atau shutdown komputer di sistem operasi Microsoft Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Ikuti video-video kami selanjutnya ya. Dan kita akhiri video ini. Diwikom, berbagi ilmu, melayani sesama untuk semua teman. Salam.